Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMPI yang saya cintai, semoga kalian semua sukses jadi anak yang soleh dan solehah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang kehidupan pada masa pra-aksara. Anak-anakku yang saya cintai, saya bangga-banggakan. Tujuan pembelajaran ini yang pertama mendeskripsikan perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil identifikasi karakteristik masyarakat pada masa pra-aksara. Yang ketiga, mendeskripsikan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang kajian sejarah, dimulai sejak periode masa pra-aksara. Berakhirnya masa pra-aksara ditandai dengan masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha. Setiap masa kajian sejarah Indonesia memiliki karakteristik yang unik, di mana masa pra-aksara merupakan awal mulai kehidupan manusia dalam tingkatan sederhana sampai dengan kehidupan tingkat lanjut. Masyarakat pra-aksara telah mampu menciptakan kebudayaan dari masa ke masa, sudah mengalami perkembangan ke arah yang lebih maju. Kehidupan pada masa pra-aksara yang akan kita pelajari, yang pertama mengenal masa pra-aksara, yang kedua periodisasi masa pra-aksara, yang ketiga manusia purba di Indonesia, yang keempat nenek moyang bangsa Indonesia. Mengenal masa pra-aksara. Masa pra-aksara berlangsung sejak manusia belum mengenal tulisan. Mengapa tulisan dijadikan pembatas masa pra-aksara? Aksara digunakan manusia untuk berkomunikasi dan menyimpan informasi. Manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan tertulis tersebut dapat berupa batu bertulis atau namanya prasasti atau naskah kuno. Melalui catatan tersebut, generasi penerus dapat mengetahui kehidupan manusia pada zaman dahulu. Dengan demikian, perkembangan tulisan menjadi faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Para pakar juga menggunakan istilah lain untuk menyebut masa pra-aksara, yaitu dengan sebutan masa nirleka. Nirleka berasal dari kata nir yang berarti tidak dan leka yang berarti tulisan. Berarti zaman ketika manusia belum atau tidak mengenal tulisan. Kehidupan pada masa pra-aksara dapat dipelajari melalui benda-benda peninggalan manusia pada waktu itu. Peninggalan tersebut bisa berupa fosil atau artefak, sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Dari fosil, pakar mengetahui ciri fisik makhluk hidup pada masa pra-aksara. Artefak adalah benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Artefak membantu para pakar memperkirakan perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara
seperti yang terlihat dalam gambar ini. Periodisasi secara arkeologis. Para pakar arkeologis membagi zaman praaksara menjadi dua. Yang pertama zaman batu dan yang kedua zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4. Yang pertama zaman Paleotikum atau zaman batu tua, berlangsung selama kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, di masa pada akhir zaman es atau kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu muda, berlangsung kira-kira 1500 sebelum Masehi. Dan yang keempat, zaman Megalitikum atau zaman batu besar, ditandai dengan munculnya kebudayaan dalam bentuk monumen yang berukuran besar dari batu. Zaman logam atau zaman perundagian berlangsung ketika manusia pada masa praaksara sudah dapat membuat peralatan. Manusia sudah mengenal teknik melebur dan mencetak logam menjadi peralatan yang diinginkan. Zaman logam terbagi 3, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Hasil budaya bangunan pada masa praaksara, misalnya sarkofagus dengan penguburan sikap jongkok, merupakan kuburan batu yang berbentuk lesung yang tertutup. Kemudian waruga di Sulawesi, kubur batu berbentuk kubus. Dolmen merupakan meja batu tempat meletakkan sesajen. Menhir merupakan tempat pemujaan. Kehidupan manusia selalu berkembang seiring perubahan zaman. Konsep ini juga sering terjadi dalam kehidupan pada masa praaksara. Untuk memahami perkembangan kehidupan masyarakat pada setiap periode, silakan perhatikan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. 2, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa ini berlangsung sejak 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia pada masa itu masih sangat sederhana. Manusia hanya mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh alam tanpa diolah terlebih dahulu. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu ini menggambarkan kehidupannya pada kondisi alam. Kehidupan sosial manusia pada masa ini hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kehidupan budaya manusia pada masa ini sudah mampu membuat alat-alat sederhana yang terbuat dari batu dan tulang. Masa bercocok tanam, pada masa ini manusia purba sudah membudidayakan tanaman dari beternak atau food producing. Kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam masyarakat praaksara mulai mengolah alam untuk memenuhi kehidupan manusia. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini telah menerapkan kehidupan sosial yang lebih modern daripada masa sebelumnya. Hidupnya sudah mulai berkelompok. Kehidupan budaya manusia purba pada masa bercocok tanam sudah mulai mahir membuat berbagai peralatan dari alat yang dihasilkan, sudah dibuat halus dan memiliki beragam fungsi. Masa perundagian
Masa perundagian diperkirakan bersamaan dengan zaman perunggu. Peradaban manusia pada masa ini tergolong maju. Kondisi ini terlihat dari teknologi yang digunakan untuk membuat peralatan yang jauh lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat praaksara pada masa perundagian tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Kehidupan sosial, kehidupan masyarakat zaman perundagian makin teratur, dan pada masa ini manusia telah mengenal pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kehidupan budaya, hasil peninggalan kebudayaan masa perundagian antara lain Nekara Perunggu, Kapak Perunggu, Bejana Perunggu, Arca, dan Kapak Corong. Perkembangan kebudayaan pada masa perundagian berkaitan dengan sistem kepercayaan, dan masa perundagian menghasilkan beberapa kebudayaan yang berkaitan dengan upacara. Manusia purba di Indonesia. Bagaimana corak kehidupan manusia purba di Indonesia? Apa saja jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia? Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Sebagai manusia yang paling primitif, manusia purba ini diyakini merupakan makhluk tertua yang pernah hidup di Pulau Jawa. Hidup kurang lebih 1-2 juta tahun yang lalu. Yang kedua, Pithecanthropus. Jenis manusia ini telah memiliki keterampilan sosial yang baik karena mereka mampu memastikan hidup dengan lebih baik. Yang ketiga, Homo sapiens, yaitu manusia cerdas. Mengapa dikatakan cerdas? Karena mampu membuat peralatan dari batu dan tulang untuk berburu dan meramu. Nenek moyang bangsa Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia terbentuk melalui sebuah proses sejarah yang panjang. Sama halnya dengan keragaman, keberadaan nenek moyang bangsa Indonesia pun tidak seketika ada. Banyak teori yang berkembang mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan teori yang berkembang sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Melanesia. Bangsa pertama yang bermigrasi ke kepulauan Indonesia. Kemudian bangsa Proto-Melayu, termasuk rumpun ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunnan, sebuah wilayah yang terletak dekat lembah sungai Cina Selatan. Kemudian bangsa Dutro Melayu mulai melakukan migrasi ke wilayah Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid. Bangsa Melanesia dianggap sebagai bangsa pertama yang bermigrasi ke kepulauan Indonesia. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan kapak pendek. Ciri kehidupannya, bangsa Melanesia termasuk rumpun Vedoid Australoid yang memiliki ciri berkulit gelap. Salah satu kemajuan yang dibawa bangsa Melanesia adalah kemampuan membuat api dengan cara menggesek-gesekkan ranting pohon atau batu. Daerah persebaran bangsa Melanesia termasuk rumpun ras Negroid yang memiliki ciri-ciri antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Keturunan bangsa Melanesia saat ini masih dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, sebagian besar penduduk Papua, dan kepulauan Melanesia. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua.
Kedatangan bangsa Melayu di Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Ciri kehidupan bangsa Proto-Melayu memiliki fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk hidung yang sedang. Kedatangan bangsa Proto-Melayu menyebabkan terjadinya percampuran bangsa Indonesia dan bangsa Melanesia yang telah lama mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan setingkat lebih tinggi daripada bangsa Melanesia. Daerah persebaran. Semakin lama kedudukan bangsa Proto-Melayu di Indonesia terdesak akibat kedatangan bangsa Dutro Melayu. Bangsa Proto-Melayu semakin terdesak ke wilayah timur Indonesia, antara lain suku Toraja di Sulawesi, suku Sasak di Pulau Lombok, suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Batak di Sumatera Utara, suku Kubu di Sumatera Selatan. Bangsa Dutro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Dutro Melayu atau Melayu Muda mulai melakukan migrasi ke wilayah Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Bangsa ini berasal dari wilayah Indochina bagian utara dan sekitarnya. Ciri kehidupan bangsa Dutro Melayu memiliki fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Bangsa Dutro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu. Terlihat dari kemampuan membuat benda logam seperti perunggu dan besi. Daerah persebaran migrasi bangsa Dutro Melayu ke Indonesia mendorong bangsa Proto-Melayu yang sebelumnya hidup di sekitar aliran sungai terdesak ke pedalaman. Bangsa Dutro Melayu menjadi penyumbang terbesar sebagai nenek moyang bangsa Indonesia saat ini. Keturunan bangsa Dutro Melayu antara lain orang Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, dan Bugis. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari materi ini, anak-anakku yang sangat saya cintai, saya banggakan. Dari penjelasan pada subbab ini dapat diketahui masyarakat pada masa praaksara memiliki kebudayaan yang maju. Masyarakat praaksara telah menjalin hubungan kebudayaan dengan daerah lain. Masyarakat pada masa praaksara juga menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Demikian anak-anakku, meskipun hanya sedikit materi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan kalian. Sekali lagi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, begitu juga keluarga kalian, dan tentunya tetap selalu ibadah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.